Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang FTP server atau FTP sendiri ini singkatan dari File Transfer Protocol. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah yang diambil oleh Pak Agus Bianto STM. Namun yang sebelum itu saya akan mengenalkan diri, perkenalkan nama saya Siti Ardiansyah dengan nama dari Jakarta, dari Pendidikan Informasi, jurusan dari Web. Adapun pokok materi yang akan kita bahas adalah yang pertama pengertian sejarah, kedua fungsi, keempat cara kerja, kelima ada aplikasi FTP lain, dan keenam ada perintah dasar FTP, dan yang terakhir nanti kita akan melakukan simulasi FTP menggunakan aplikasi distributed access. Yang pertama, pengertian FTP atau File Transfer Protocol merupakan internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mendownload atau mengirimkan file ke server backup. Yang kedua adalah sejarah FTP. Standar FTP pertama kali adalah RFC 1 yang dikeluarkan pada tahun 1991. Bahkan sebelum TCP dan IP ada, standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah data yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakan. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet dibikin oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC Request for Comments. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti protokol TCP/IP pada umumnya, ini didasarkan pada model klien dan server. Ketiga adalah fungsi FTP. Yang pertama adalah melakukan update dalam web server atau web hosting internet. Kedua, menjelaskan dan mengundurkan dari situs dan menjadikan dan berperan bisa menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk tampilan di dalam email. Keempat, mengunduh dan melakukan update konten sebelumnya ke FTP server. Dan yang terakhir adalah mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat. Selanjutnya adalah cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer untuk memasukkan username serta password untuk bisa mengakses data. Sehingga setiap kali ingin mengunduh atau mengunggah ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang dilakukan. Jadi username dan password merupakan kunci utama untuk melakukan aksi seperti mengunduh, mengunggah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah aplikasi FTP client. Ada beberapa aplikasi FTP client. Ada 3 macam, ada FileZilla FTP client. Ini merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. WinSCP yang kedua ada WinSCP. Meskipun tidak sepopuler FileZilla, tapi WinSCP ini merupakan aplikasi yang cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Ada beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP, ada SFTP, STP, FTP, dan WebDrive. Ketiga adalah DFTP. Apa sih DFTP ini? DFTP ini adalah aplikasi FTP lain yang hanya bisa digunakan di sistem operasi Windows. Dan selanjutnya adalah perintah dasar FTP. Yang pertama ada FTP dalam kurung alamat FTP server. Jadi nanti diketikkan alamat FTP servernya. Ini perintah ini digunakan untuk mengkoneksikan FTP server. Kemudian selanjutnya ada perintah yang namanya dir. Dir ini berfungsi untuk melihat direktori server. Selanjutnya ada perintah put dalam kurung name file. Jadi name file ini diisi sesuai dengan nama filenya. Biasanya perintah ini digunakan untuk mengupload file dari PC client ke server. Yang selanjutnya ada perintah yang bernama get dalam kurung nama file. Nanti nama filenya dimasukkan ke dalam sini.
digunakan untuk mendownload file dari server ke PC client. Kemudian ada perintah quit. Quit ini digunakan untuk apabila kita ingin keluar dari koneksi FTP server. Langsung saja kita mulai percobaannya. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client. Adapun skema jaringan yang kita gunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu simulasi segmenting, routing, bandwidth, dan jaringan DCHP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Untuk topologi ini sendiri sebenarnya hampir sama dengan topologi sebelumnya, hanya saja kita tambahkan FTP server. Kemudian langsung saja untuk langkah percobaannya, pertama buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan yang dapat berfungsi dengan baik, terutama pada jaringan PC1, PC4, laptop, smartphone, dan dapat disambung dengan file server 43.43.43.2. Jadi untuk topologinya kita gunakan topologi sebelumnya, yaitu topologi di DNS server dan web server. Kemudian kita langsung tambahkan saja FTP server. Kita ubah dulu display name-nya jadi FTP server. Kemudian kita ubah IP address-nya jadi 43.43.43.2. Untuk subname-nya sendiri 255.25.25.255.255.255.255.0. Default gateway-nya 43.43.43.3. Untuk DNS servernya 33.33.33.1. Kemudian kita hapus, kita coba cek lagi untuk DNS web server di web server apakah sudah sama atau tidak dengan FTP server. Untuk default datanya sudah sama. Kemudian kita coba cek lagi di DNS server apakah default datanya sudah sama. Jika sudah sama, selanjutnya kita coba cek koneksi di PC1 dengan FTP server. Kita menuju ke command prompt, kemudian kita masukkan perintah ping 43.43.43.2. Untuk request pertama tertulis request timeout. Kemudian kita coba masukkan perintah lagi ping 43.43.2, kita enter dan sudah terhubung. Selanjutnya kita coba cek juga di PC4, kita ping dan sudah terhubung dengan FTP server. Kita cek di laptop, kita masukkan perintah ping 43.43.43.2 dan sudah terhubung. Dan kita cek juga di smartphone, kita masukkan perintah ping 43.43.43.2 dan terhubung. Selanjutnya untuk langkah berikutnya adalah nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user sama dengan kita, passwordnya sama dengan kita dengan akses full seperti tampilan berikut. Kita masuk lagi ke Cisco Packet Tracer, kita buka FTP server, kita menuju ke service, kemudian kita ke FTP, kita nyalakan servicenya, kemudian kita masukkan username-nya sama dengan coba, passwordnya sama dengan coba. Kemudian kita tentang semua aksesnya. Langsung kita add. Kemudian langkah ketiga, pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan PC1.txt dengan isi seperti gambar berikut, dimana isinya adalah ini isi pesan dari PC1. Kita menuju ke text editor, kita masukkan pesan ini pesan dari PC1, kemudian kita save dan kita masukkan namanya yaitu pesan
tanda hubung pc1.txt, kemudian kita oke. Langsung langkah keempat adalah kita cek bahwa file tersebut sudah tersemat di pc1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Kita masuk lagi ke pc1, kita ke command prompt, kemudian kita masukkan dir, dan untuk pesan pc1.txt sudah tersimpan. Langkah berikutnya adalah buat koneksi ke FTP server 43.43.43.2 dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian upload file pesan pc1.txt ke server menggunakan perintah put pesan pc1.txt. Kemudian kita masukkan perintahnya tadi FTP, kita masuk dulu ke FTP nya di 43.43.2, kemudian kita masukkan username-nya, passwordnya, dan sudah login. Kalau sudah login, kemudian kita masukkan perintah put pesan pc1. Jadi kita upload pesan yang telah kita buat tadi, dan pesan sudah terkirim. Kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir. Kita pastikan dulu filenya sudah terupload atau belum. Jika sudah terupload, kemudian kita keluar. Selanjutnya pada laptop kita buat koneksi seperti lengkap 3 berikut. Kita masuk ke laptop, sama langkah-langkahnya seperti di pc1. Kita masukkan username dan password, dan sudah login. Kalau sudah login, kita download untuk pesannya dengan kita masukkan buat pesan pc1.txt. Kemudian kita sudah transfer komplit. Setelah itu langkah berikutnya, file sudah terdownload di laptop, kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Kita coba cek apakah filenya sudah terdownload atau tidak. Kita coba buka di laptop, kemudian kita desktop, kemudian kita ke text editor dan kita buka pesan pc1.txt dan kita klik OK, dan kita lihat pesannya adalah sama seperti yang dikirimkan oleh pc1. Ya, cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian video dari saya, kurang lebih maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.